Puja Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari hari-hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, Raja di atas segala raja. Mari katakan bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Serukan, datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di matakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari tepuk tangan bersama-sama. Hari-hari ini naikkan pujianmu, tinggikan dia Raja. Oh yeah. Mari kembalikan tangan bersama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Hari-hari ini kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Lompat bagi Tuhan, datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is. Datanglah, datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God, yeah. Haleluya, sorakan haleluya, dahsyat Tuhan. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah memasuki minggu terakhir bulan Juni tahun 2020. Mari setiap kita pada hari ini, dimanapun engkau berada, mari masuk dalam doa. Mari bawa segala pergumulanmu di hadiratnya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Bapa, bahwa pemeliharaan-Mu sempurna dalam setiap kami. Bersyukur Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, Tuhanku tetap sama, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan hari ini gereja-Mu bersyukur. Mari naikkan sembah-Mu, mari angkat hatimu, buka suara-Mu, mari masuk dalam penyembahannya. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benarnya, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya, glory Tuhan. Mujizat-Mu tetap ada. Kami percaya Tuhan, sekalipun secara manusia kami tidak melihat jalan itu seolah-olah itu Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu, janji-Mu ya dan amin. Pertolongan-Mu, kairos Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Bencana kirban yang baru, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat-Mu Tuhan masih ada bagi gereja-Mu, bagi setiap kami hari-hari ini. Ku disembuhkan, haleluya, ku dipulihkan, Yesus ku berserukan bersama Yesus, Yesus. Tuhan, terima kasih, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu ajaib. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan, yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu Tuhan satu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Amin Bapa. Tak ada alasan ku berharap selama
bangkitkan rohmu. Mari bangun imanmu. Mari bangun rohmu hari-hari ini. Curahkanlah, curahkanlah Tuhan. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus katakan, Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu, yes Lord, di tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Walau kami tak dapat melihat jalan-Mu Tuhan, satu hal yang kami percaya, janji-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kau ada untuk kami Tuhan. Engkau menyertai gereja-Mu. Pertolongan-Mu dahsyat, pertolongan-Mu luar biasa. Haleluya. Oh Yesus, namun tetap janji-Mu. Mari angkat tangan-Mu, tengadahkan wajah-Mu, katakan, walau ku tak dapat tetap percaya, percaya padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat percaya atas kenyataan dirimu, namun hatiku tetap percaya. Memandang padamu. Sorakan haleluya, walau ku tak dapat melihat. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku. Kami bangga Tuhan, kami bangga atas kenyataan hidupku. Kami tetap percaya memandang padamu. Ku tetap memandang padamu. Kau tunggal paduku. Sekali lagi dengan sorak-sorak. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap
dunia dan segala raja. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia.
Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini untuk hadirat-Mu yang luar biasa, yang kami nikmati Tuhan sepanjang kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah online streaming Tuhan hari ini. Minggu yang keempat di bulan Juni tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami semuanya sehat, kami semua disertai, kami semua dipelihara, kami semua diberkati Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa yang baik. Biar setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan hari ini, semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di tengah umat yang memuji menyembah Tuhan, Engkau bersemayam. Engkau Allah bertahta di atas pujian penyembahan kami, dan Engkau disenangkan Bapa yang baik. Dan saat Engkau disenangkan di dalamnya, satu hal kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada dan tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun kami tak dapat melihat semua rencana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, setiap rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kami. Kami semua diberkati Tuhan. Kami akan melihat Tuhan kedahsyatan-Mu nyata Tuhan, dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Biar firman Tuhan hari ini Tuhan memberkati kami semua. Kuatkan setiap lutut yang goyah, hiburkan setiap hati yang susah, sembuhkan setiap yang sakit, bebaskan mereka yang terikat, dan Engkau memberkati mereka yang berkekurangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dimanapun setiap umat-Mu Tuhan menyaksikan yang tangan ini Tuhan, biar semuanya mereka diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi, sucikan, kuduskan agar firman Tuhan yang kami dengar semuanya Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Haleluya. Firman Tuhan buat kita hari ini, saudara yang kasih Tuhan, terambil dari kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11, yaitu perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea,
sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita pada saat ini saudara, yaitu menyenangkan hati Tuhan mendatangkan mukjizat. Saudara kasih Tuhan, menyenangkan hati Tuhan adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Menyenangkan hati Tuhan adalah keharusan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Roma 12 ayat 1-2 Rasul Paulus berkata, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, agar mereka sungguh-sungguh mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian mereka menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Demikian juga saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 13-23 saudara, ada 3 orang anak muda yang bernama Sadrah, Mesakh dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan saudara kasih Tuhan dengan 2 pilihan, yaitu menyenangkan hati Raja Nebukadnezar atau menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, mereka diperhadapkan dengan 2 pilihan, saudara. Mereka mau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati Raja. Kalau mereka menyenangkan hati Raja, saudaraku, ya, otomatis saudara kasih Tuhan, saudara, mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau mereka menyenangkan hati Tuhan, maka konsekuensinya adalah mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala yang disediakan bagi mereka, saudara. Bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena mereka taat beribadah, memuja Allah yang hidup dan tidak mau kompromi dengan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Ketika mereka memilih menyenangkan hati Tuhan, mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan begitu luar biasa saudara kasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka menyenangkan hati Tuhan, maka api yang panas sekali saudara diubahkan Tuhan menjadi sejuk sekali saudara. Sehingga mereka boleh berjalan-jalan, bahkan mereka juga di sana memuji Tuhan. Mereka berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tuhan membela mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, saudaraku. Dan singkat cerita saudara kasih Tuhan, Raja Nebukadnezar, saudara, percaya kepada Tuhan, mengagumi Tuhan, saudara kasih Tuhan, dan mereka pun dibebaskan, saudara. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena mereka memilih menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Biar hari ini saudara kasih Tuhan, kita mau hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Apapun situasi saudara hari-hari ini, apapun kondisi saudara hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, biar kita mau berkomitmen saat ini saudara, dimanapun kau berada yang menyaksikan tayangan ini, mari saudara kasih Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, apapun keadaanku Tuhan, aku ingin selalu menyenangkan hatimu. Aku ingin selalu berada di dekatmu. Aku ingin selalu memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, di dalam Engkau pasti ada mujizat. Di dalam Engkau pasti ada kemenangan. Di dalam Engkau pasti ada jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya sama-sama katakan amin, saudara. Ya, kalau kita tadi membaca saudara kasih Tuhan perikop dari Yohanes pasal yang kedua, saudara kasih Tuhan, ya, tentang perkawinan di Kana yang di Galilea. Ini adalah mujizat yang pertama kali yang Yesus lakukan, saudara. Yang pertama kali yang Tuhan Yesus lakukan adalah mujizat air menjadi anggur di Kana, di Galilea, saudara kasih Tuhan. Saudara, di Israel, saudara kasih Tuhan, ketika ada satu pesta, ada resepsi, saudara kasih Tuhan, ya, yang paling saudara kasih Tuhan dicari-cari adalah ketika mereka menikmati anggur, saudara. Ya,
Dan acara itu akan sukses ketika anggur yang mereka nikmati, anggur yang manis, anggur yang nikmat, saudara. Ya, dan betapa memalukannya acara itu, saudaraku, ketika anggurnya tidak enak, apalagi habis, saudaraku. Ya, dan inilah yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Tetapi, saudara, apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus ada di sana, ya, Tuhan bisa mengubah keadaan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan bisa mengubahkan keadaan, saudara yang kasih Tuhan, saudara. Ya, sampai-sampai yang punya pesta, yang punya hajatan tidak sampai malu, saudara. Bahkan mereka mendapatkan pujian, saudara yang kasih Tuhan, karena setiap tamu-tamu yang datang, saudara, mereka dipuaskan dengan anggur yang sangat nikmat. Dan itu adalah mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Air menjadi anggur. Anggur adalah lambang sukacita. Anggur lambang damai sejahtera. Anggur adalah lambang sukacita yang besar, saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup kita, saudara. Amin. Dan saya percaya, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini, ya, anggur baru, sukacita baru akan Tuhan limpahkan bagi setiap kita hari-hari ini, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan, mujizat yang dahsyat, mujizat yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau sama-sama katakan amin, saudara. Kita mau belajar, saudara kasih Tuhan, saat ini, saudara, minimal 4 hal, saudaraku. Ya, dalam perikop ini, saudara kasih Tuhan, ada 4 hal minimal, saudara, yang mau kita pelajari. Menyenangkan hati Tuhan dalam hal apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita mengalami mujizat dalam hidup kita. Ya, menyenangkan hati Tuhan apa saja, dalam hal apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita mengalami mujizat. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, saudara, kita harus selalu mengundang Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita, setiap saat dan setiap waktu. Ya, yang mau sama-sama katakan amin. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, kita harus selalu mengundang Yesus hadir dalam hidup kita. Dikatakan di ayat yang kedua, saudara, suatu hari ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Yesus serta ibunya diundang dalam perkawinan itu. Kalau kita mau mengalami mujizat, saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini, saudaraku, ya, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang sukar, saudara, mari, saudara kasih Tuhan, saudara, undang Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita. Undang Yesus senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita, saudara kasih Tuhan, saudara. Ya, dan saya percaya, saudara kasih Tuhan, kita akan mengalami mujizat lepas mujizat yang luar biasa. Yang mau sama-sama katakan amin, saudara. Ya, mari undang Yesus hadir dalam hidup kita, saudara. Kita hidup dalam doa, pujian dan penyembahan, saudara, yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan yang mendatangkan hadirat Tuhan. Dan saya percaya, saudara, seperti pujian tadi mengatakan, saudara kasih Tuhan, saudara, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ku tahu mujizatmu tetap ada. Yang percaya katakan amin. Walaupun kita tidak dapat melihat semua rencana Tuhan, saudara, tetapi kita percaya, kita beriman, saudara kasih Tuhan, saudara, bahwa di dalam Tuhan pasti ada mujizat. Di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena dialah spesialis kemustahilan. Namanya Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari undang dia dalam hatimu, undang dia dalam hidupmu, saudara. Saudara intim dengan dia, saudara hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Senangkan dia senantiasa dalam hidupmu, saudara. Dan percayalah, mujizat tersedia bagi engkau. Apa yang sulit engkau lakukan hari-hari ini, saudara, apa yang sulit bagi engkau hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, saudara, kalau Yesus ada di sana, di situ ada kemenangan, di situ ada mujizat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, saudara, yang kedua, saudara kasih Tuhan, menyenangkan hati Tuhan apa saja yang harus kita lakukan agar kita mengalami mujizat. Yang kedua, kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa setiap saat, saudara. Yang mau sama-sama katakan amin. Ada komunikasi dengan Tuhan setiap saat, saudara. Di ayat yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ketika mereka kekurangan anggur,
Ibu Yesus berkata kepadanya, berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus berkata, mau apa kau dengan aku ibu? Saatku belum tiba. Sudah kasih Tuhan, ada satu percakapan, ada satu komunikasi antara Ibu Yesus dengan Yesus. Ya, dimana Ibu Yesus ketika melihat peristiwa itu saudara, hatinya tergerak, sudah kasih Tuhan, dan dia tahu siapa yang ada di sampingnya. Amin. Dia tahu siapa yang ada di sampingnya. Yang di sampingnya saudara bukan anaknya secara jasmani, sudah kasih Tuhan saudaraku ya, tapi yang di sampingnya adalah Tuhan. Yang di sampingnya adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah pembuat mujizat. Sudah kasih Tuhan saudara, dia berkata mereka kehabisan anggur. Artinya sudah kasih Tuhan saudara, Maria berkomunikasi dengan Tuhan Yesus agar Yesus melakukan mujizat saudaraku ya. Dan apa yang terjadi sudah kasih Tuhan saudara ya, terjadilah mujizat. Amin. Sudah kasih Tuhan, biar hari ini sudah kasih Tuhan kita memiliki komunikasi dengan Tuhan di dalam doa senantiasa. Di dalam Yeremia 33:3 sudah kasih Tuhan saudara, ini adalah telepon kita kepada surga saudara. Dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, di dalam doa ada mujizat. Di dalam doa ada jalan keluar. Di dalam doa ada jawaban. Di dalam doa pasti ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Biar di dalam doa kita sudah kasih Tuhan, kita terus berseru kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini sudah kasih Tuhan, keadaan di dunia, keadaan di bangsa kita, keadaan ekonomi akibat daripada COVID-19 ini sudah kasih Tuhan begitu luar biasa. Apa yang harus kita lakukan saudara? Bagian kita hanya banyak berdoa. Ya, setiap pagi kita di sekretariat ada doa, pujian, penyembahan dengan Bapak Gembala, dengan Ibu Gembala, kadang-kadang ada Bang Karsten, ya, kadang-kadang ada yang datang saudara. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita selalu memohon kepada Tuhan. Kita selalu memperkatakan firman Tuhan. Seperti Paulus berkata, karena aku percaya, makanya aku berkata-kata. Kita memperkatakan firman Tuhan dalam doa kita saudara. Ya, kita menghardik COVID-19. Kita menghardik resesi ekonomi. Kita katakan, hai COVID-19, hai resesi ekonomi, diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah doa secara profetik saudaraku. Ya, kita berdoa, kita perkatakan firman Tuhan, kita perkatakan Mazmur 91, kita perkatakan sudah kasih Tuhan doa Yabes saudara. Ya, di dalam setiap doa-doa kita, saya percaya sudah kasih Tuhan. Apa yang kita perkatakan dalam doa-doa kita saudara, itu semua pasti Tuhan genapi. Katakan amin saudara ya. Mari saudara kasih Tuhan, terus kita miliki komunikasi yang intens dengan Tuhan kita di dalam doa. Ya, kita banyak berdoa kepada Tuhan, banyak memohon kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan saudaraku ya, karena doa adalah jawaban. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita saudara ya. Mari saudara kasih Tuhan, mari kita terus berkomunikasi dengan Dia saudara. Milikilah waktu-waktu doa yang baik dengan Tuhan. Sebelum saudara melakukan segala sesuatu saudaraku, ketika saudara bangun pagi-pagi, cari Tuhan dalam doamu. Senangkan hati Tuhan dalam doamu saudara. Dan sepanjang hari-hari kita jalani saudara, percayalah Tuhan pasti sertai. Apa yang sulit bagi kita, apa yang sukar bagi kita, ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti Daud, ketika dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dia selalu bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan terus menuntun dia. Kemanapun Daud melangkah, Tuhan selalu berikan kemenangan. Katakan amin saudara. Ya, saya percaya kalau kita terus berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa kita saudara, setiap langkah kita Tuhan yang pimpin. Katakan amin. Seperti Musa berkata kepada Tuhan, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Artinya apa saudara kasih Tuhan? Kita perlu sekali dengan Tuhan. Kita bergantung sekali dengan Tuhan saudaraku. Hanya Tuhanlah jawaban dalam hidup kita. Hanya Yesuslah jawaban dalam hidup kita saudara.
Amin saudaraku. Makanya mari kita terus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan saudara ya. Di dalam doa, di dalam pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Di situ pasti ada mujizat. Haleluya. Yang ketiga saudara yang kasih Tuhan saudara ya. Yang ketiga, menyenangkan hati Tuhan apa saja yang kita lakukan saudara agar kita mengalami mujizat saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga saudaraku, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang diperkatakannya itu pasti jadi. Amin. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, bahwa apapun yang diperkatakannya itu pasti jadi. Karena Dia pembuat mujizat. Karena Dia adalah miracle worker. Amin. Dia pembuat mujizat. Dia pembuka jalan. Dia spesialis kemustahilan saudara. Percaya saja. Orang Batak bilang persea maho, modang persea ho, mate maho. Amin saudara. Mari kita jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita saudara. Percaya saja saudara. Di dalam Dia pasti ada kemenangan. Saudara kasih Tuhan ya. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya perbuatlah. Saudara kasih Tuhan, Ibu Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu saudara, supaya apa yang disuruh Tuhan Yesus mereka perbuat. Saudara kasih Tuhan. Dan apa terjadi saudara kasih Tuhan saudara? Mereka perbuat apa yang diperkatakan Tuhan Yesus. Maka terjadilah mujizat saudara ya. Biar hari-hari saudara kasih Tuhan saudara, kita percaya akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus perkatakan kepada kita saudara, percaya saja. Amin saudara. Jangan bimbang, jangan ragu saudara ya. Salah satu penyebab kita tidak mengalami mujizat adalah keraguan-raguan, ketidakpercayaan kita saudara ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita saudara, kita beriman kepada Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan amin ya. Biar hari ini saudara kasih Tuhan, kita kuatkan iman kita saudara ya. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan saudara. Seperti Daud, dia ketika mengalami pergumulan, kesesakan dalam hidupnya saudara kasih Tuhan saudara ya, dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia ya. Kemenangan ada di pihak umat-umat Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan. Biar hari ini saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan firmankan saudara, percaya saja. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin saudara. Perkatakan selalu firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Jangan takut dan gentar hatimu saudara. Percayalah, sebab Dia menyertai engkau ya. Mazmur 91:7 berkata, walaupun 1000 berbaris samping kirimu ya, dan 10.000 samping kananmu saudara, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, engkau tidak akan mengalami saudara, karena Tuhan menyertai engkau. Kita percaya. Kalau kita percaya, kita akan mengalami. Yang sedang sakit saudara, Tuhan akan sembuhkan engkau ya. Engkau akan disembuhkan Tuhan, engkau akan dijamah Tuhan, asalkan engkau tidak bimbang. Aduh, gak mungkin Tuhan, penyakit udah parah, gak mungkin Tuhan, masalahku udah berat sekali, masih adakah jalan keluar bagiku? Kalau saudara percaya, saudara kasih Tuhan, engkau akan mengalami mujizat. Katakan amin ya. Tetapi ketika engkau ragu-ragu, engkau bimbang dalam hidupmu saudara, firman Tuhan katakan orang yang bimbang dalam hidupnya tidak akan mendapatkan apa-apa saudara ya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengalami mujizat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang ketiga saudara, dan yang terakhir saudara kasih yang keempat saudara, menyenangkan hati Tuhan apa saja yang harus kita lakukan agar kita mengalami mujizat. Yang keempat yang terakhir saudara kasih Tuhan saudara, miliki ketaatan penuh kepada Tuhan saudaraku ya. Di dalam ayat yang ke-7 saya kasih Tuhan, ketika Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang diperintahkannya kepadamu lakukanlah. Saudara kasih Tuhan, Yesus mulai berkata kepada mereka ya, agar mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan semua pelayan-pelayan itu saudara melakukan. Mereka taat. Tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan. Bisa nggak mereka membantah? Bisa. Bisa nggak mereka menyanggah? Bisa. Lu siapa? Kakak kenal juga. Bukan yang punya pesta, bukan majikan gua. Ngapain lu nyuruh-nyuruh gua? Ya kan? Ya kan saudara, ya kan? Istilahnya kan di situ kan Yesus hanya sebagai tamu undangan. Ya kan? Sama seperti
tamu-tamu yang lain. Dia bukan yang punya hajat, dia bukan yang punya acara, saudaraku, tetapi dia merintah-merintah gitu loh. Dia nyuruh-nyuruh gitu, saudara kasih Tuhan, saudara. Ya, pelayan-pelayan, isilah tempat-tempat penuh dengan air. Ya, semuanya diisi, saudara. Ya, dan mereka taat melakukan. Dan ketika mereka taat melakukan, apa yang terjadi, saudara? Air yang diisi tadi, saudara kasih Tuhan, di dalam tempat itu semua, saudara. Ya, ketika dicedok, saudara kasih Tuhan, saudara. Dan ketika dikecap rasanya, wes, nikmatnya bukan main. Ini anggur terbaik yang pernah mereka rasakan, saudaraku. Ya, ketika dibawa kepada pemimpin pesta kaget-kaget, saudara. Lah, kenapa? Biasanya yang terbaik dulu yang disediakan, ya, baru yang tidak baik. Ini kenapa? Kok yang terakhir malah yang terbaik, saudara kasih Tuhannya? Mereka nggak tahu, saudara, itu adalah hasil karya mujizat daripada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, saudara, ya. Haleluya. Akhirnya saudara kasih Tuhan, saudara, yang punya hajat tidak sampai malu, saudara, karena mereka kehabisan anggur. Ya, di situ terjadi mujizat yang luar biasa. Semuanya bersukacita. Yang punya pesta bersukacita, undangannya bersukacita, IO-nya bersukacita, semuanya bersukacita karena pestanya sukses. Amin, saudaraku. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena ada Yesus di sana. Ya, mereka taat melakukan apa yang Yesus lakukan, saudara kasih Tuhan, saudara. Tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, saudara. Mereka taat. Amin, saudaraku. Dan kalau kita taat, saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, saudaraku, saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Kita semua pasti mengalami mujizat. Amin. Kita taat beribadah kepada Tuhan walaupun, saudaraku, kita masih beribadah secara online streaming. Sementara udah banyak, Pak, gereja-gereja di sana, Pak, udah pada beribadah. Kita kapan, Pak? Ayolah, Pak, kita mulailah, Pak. Taat, saudara. Amin, ya. Belum ada perintah, belum ada arahan. Saudara kasih Tuhan, saudara. Pemimpin kita, Pak Pendeta Dr. Insinyur Harjo berkata, tunggu arahan, saudara, ya. Kita hanya taat, saudara kasih Tuhan, saudaraku, ya. Kalau kita taat, saudara kasih Tuhan, saudara, walaupun kita beribadah secara online streaming, saudara kasih Tuhan, saudara, hati kita terpaut kepada Tuhan. Ya, beribadah bukan hanya di gereja, saudara kasih Tuhan, saudaraku. Memang lebih enak kita berkumpul bersama-sama. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, saudara, dimanapun kita beribadah, kalau hati kita terpaut kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan, walaupun kita ibadah secara online streaming, walaupun kita mungkin ibadah secara Zoom, saudaraku, ya, itu adalah paradigma baru dalam pelayanan. Kita harus mengikuti, saudara kasih Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita membantah, saudaraku, ya. Tak saja, saudara kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Memberikan persembahan persepuluhan. Waduh, Tuhan, keadaan lagi sulit nih, lagi susah nih. Ya kan, boro-boro ngasih perpuluhan, Pak, utang aja banyak. Saudara, ya kan? Akhirnya saudara kasih Tuhan, kita nggak ngasih perpuluhan, saudara, ya kan? Saudara, kalau kita taat dengan Tuhan, saudara, percayalah Tuhan pasti berkati. Katakan amin. Ya, dalam hal share sate, saudara, sharing firman Tuhan, taat lakukan. Katakan amin. Tidak ada bantahan, saudara, ya. Di dalam kita berdoa, beribadah, saudara kasih Tuhan, saudara. Dalam kita bekerja, apapun yang kita lakukan, saudara, mari kita belajar untuk taat, saudara. Lakukan semua dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Percayalah, dari Tuhanlah datangnya berkat, dari Tuhanlah datangnya mujizat, dari Tuhanlah datangnya pembelaan, dari Tuhanlah datangnya kemenangan, saudara. Saya percaya, saudara kasih Tuhan, saudara, semuanya ini akan kita akhiri dengan sukacita. Kita akan mengakhiri semuanya, saudara kasih Tuhan, dengan penuh tertawa, berbahagia, saudara. Karena kita akan melihat, saudara kasih Tuhan, mujizat Tuhan pasti dinyatakan saat kita terus menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah ada kata-kata bersungut dalam hati kita, keluhan dalam hati kita, saudara kasih Tuhan. Tapi tetaplah bersyukur, tetaplah senangkan hati Tuhan. Percaya, saudara, di dalam kita bersyukur, dalam kita menyenangkan hati Tuhan, di situ ada mujizat. Di situ ada perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara besar Tuhan sediakan bagi setiap kita, saudara. Percaya sama-sama, katakan amin. Amin untuk firman Tuhan, saudara, hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, saudaraku. Badai pasti berlalu.
Firman Tuhan, iya dan amin. Kau akan diangkat naik bukan turun. Kau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dimanapun engkau berada, kemanapun Tuhan tempatkan engkau, di situ kau akan menjadi berkat. Dan olehmu nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan Bapa yang baik Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini, sore bahkan malam hari ini. Biar apa yang telah kami dengarkan Bapa yang baik menguatkan iman kami, menguatkan kepercayaan kami Tuhan Yesus. Kalau Tuhan melakukan mujizat yang pertama Tuhan di Galilea, di Kana ya Tuhan, air menjadi anggur Bapa yang baik, kami percaya Tuhan mujizat-Mu tetap ada. Sebab Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan kehilangan sukacita, kehabisan anggur dalam hidup kami Tuhan, akibat dari segala masalah yang kami hadapi Bapa yang baik Tuhan. Biar Tuhan yang mengubahkan Bapa yang baik keadaan kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami semua Tuhan mengalami mujizat Bapa yang baik. Ada anggur yang manis Tuhan, anggur yang terbaik Tuhan, Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru. Kami yang susah mendapatkan penghiburan yang sejati. Kami yang sakit mendapatkan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang mengalami Tuhan beban berat Tuhan, pergumulan yang berat, Tuhan berikan kami kelegaan Tuhan. Oh yang belum bekerja mendapatkan pekerjaan Tuhan Yesus. Bahkan yang berusaha apapun yang mereka usahakan Tuhan buat semuanya berhasil. Rumah tangga bahagia Tuhan Yesus. Oh kami semua Tuhan sehat Bapa yang baik. Kami klaim firman Tuhan saat ini Tuhan. Kami umat-umat jemaat Tuhan yang ada Tuhan di GBI Miracle Service Cibubur Tuhan, tak satu pun kami yang terpapar virus corona. Kami semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga besar kami semua disertai Tuhan, dijagai Tuhan. Hamba-hambamu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bu Gembala kami, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, gereja kami Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya sehat, dijagai Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa yang baik. Inilah firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan saat ini. Biar firman Tuhan bekerja dalam hidup kami, dan kami juga Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia, yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Yeremia Tobing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh disampaikan bagi kami hari ini. Aba ya Bapa, ajar setiap kami menghitung hari-hari kami, untuk kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Dan biarlah Tuhan ajar hati kami, jagalah hati kami dengan seluruh kewaspadaannya, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kami bersyukur bahwa mujizat terjadi ketika kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin, Dia akan mengerjakannya seturut karya firman-Nya. Dan terjadilah mujizat atas setiap kami anak-anak-Mu. Kami buka hati kami, biar firman-Mu tertanam, bertumbuh, berakar serta berbuah. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu pada hari-hari ini ya Tuhan. Pimpin, tuntun setiap langkah kami. Roh Kudus mari ambil alih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai lebih dahsyat dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, setiap kami mau berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikorjo Harjo Tuhan. Terima kasih beserta istri dan keempat wakil gembalanya. Biarlah Tuhan teladan yang mereka berikan, kami pun yang ada di bawahnya dapat mencontohnya
supaya nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa hari ini untuk Gembala CK5 kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono Tuhan beserta istri, dan ketiga wakil gembalanya Tuhan, Bapak Pendeta Sasmoko ya Bapak Pendeta Haryo dan hamba-Mu Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas mereka, hati gembala turun atas mereka, hati Bapa turun atas mereka. Setiap kami para pengerja, aktivis, jemaat, kami boleh taat kepada gembala kami. Seperti firman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Terjadi hari-hari ini dalam hidup kami dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kasihanilah bangsa kami Bapa. Ampunilah bangsa kami Tuhan Yesus. Kami mohonkan di hadirat-Mu hari ini, lepaskan berkat-Mu atas bangsa kami. Jamaah yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur kami tetap sehat, kami tetap kuat hari ini, itu semua karena anugerah-Mu yang besar. Pemeliharaan itu sempurna atas setiap kami, dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk COVID-19. Diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Krisis ekonomi Tuhan, Engkau akan bangkitkan dan pulihkan bangsa kami. Sosial bangsa kami pun Tuhan, moral bangsa kami Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Dan hari ini juga kami berdoa Tuhan, buat pemerintahan kami Indonesia, dari presiden, wakil presiden, staf menteri dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Kami berdoa buat TNI dan Polri Tuhan. Kami buat dalam pemerintahan anak-anak-Mu dari tingkat terendah RT, RW, kecamatan, kelurahan, kabupaten, wali kota, bupati hingga gubernur Tuhan. Anak-anak Tuhan di mana mereka berada Tuhan. Setiap kota, setiap suku, kaum dan bahasa. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi hari-hari ini dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa Pentakosta Tuhan, messenger Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan dipakai untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Dan menyampaikan amanat agung-Mu dari timur ke barat dan sampai kembali kepada Yerusalem. Kami berdoa buat generasi Yeremia yang cinta akan Tuhan, yang berapi-api melayani Tuhan, yang tidak kompromi akan dosa, dan yang memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus terjadi pelipat gandaan itu, revival itu bagi bangsa kami, bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu Tuhan, yang berseru siang dan malam dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang menyaksikan online streaming pada hari ini Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan, lawat oleh kuasa mujizat. Ketika mereka menyenangkan hati Tuhan, kami percaya pertolongan Kairos Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Dan hari-hari ini juga kami berdoa Tuhan, buat setiap kami juga yang melayani, sekalipun dalam online streaming Tuhan, itu tidak mengurangi esensi kami dalam roh yang menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan segenap hati, seperti untuk-Mu dan bukan untuk manusia. Pakai dan berkati anak-anak-Mu, para pelayan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan tiba akhirnya Tuhan, kami akan terima berkat-Mu dari hamba-Mu. Mari angkat tangan-Mu, tengadakan wajah-Mu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh haleluya. Dan memperluas setiap daerah kami, daerahku. Dan kiranya tangan Tuhan
Puji nama Tuhan saudara, kita mau akhiri ibadah kita saat ini saudara. Angkatlah tanganmu saudara yang kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan sayang, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Dia datang menjemput kita, membawa kita menikmati surga yang kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.